Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Makasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport atau selalu menantikan ya setiap hari ya updatean terbaru atau video terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih dari Anda semuanya. Channel ini alhamdulillah masih mendapatkan tambahan subscriber setiap harinya, dan jumlah penonton yang masuk pun juga bertambah. Itu saya ucapkan terima kasih buat Anda semuanya. Berarti semua yang saya bikinkan atau video-video yang saya buat itu masih bermanfaat buat Anda semuanya ya. Itu saya ucapkan terima kasih. Oke, jadi seperti judul yang Anda lihat di awal ya, OJK sebenarnya yakin nggak sih mampu untuk mengawasi ratusan pinjol resmi dan terdaftar gitu ya, karena ini terlalu banyak atau kayak mana gitu loh ya. Dan ini yang mau kita bahas hari ini, dan teman-teman juga yang mau memberikan masukan buat otoritas jasa keuangan silahkan gitu loh, karena kita memberikan pendapat nggak ada masalah, yang penting jangan menghujat dan mencaci maki ya. Itu aja, silahkan yang mau sebenarnya OJK yakin nggak sih bisa mengawasi 138 pinjol yang sudah resmi di OJK gitu loh ya. Itu udah dicampur dengan yang terdaftar dan yang sudah terverifikasi. Totalnya 138 per 18 Mei 2021 ya. Ini berarti sekitaran beberapa hari yang lalu ya. Ini dari info dari CNN sendiri. Ini saya bacakan satu berita dulu, nanti kita baru bahas. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau perusahaan pinjaman online atau pinjol yang terdaftar dan berizin di OJK ada 138 perusahaan per 4 Mei 2021 ya. Ini 4 Mei, sementara berita ini yang saya bacakan ini berita 18 Mei 2021 ya. Melansir keterangan resmi OJK, Selasa 18 Mei terdapat tambahan satu penyelenggara pinjol berizin, yaitu PT Lumbung Dana Indonesia. Berarti ada satu penambahan yang sudah memiliki izin atau terverifikasi. Namun OJK juga membatalkan tanda bukti terdaftar pinjol 8 penyelenggara lantaran tanda terdaftar tersebut dikembalikan oleh perusahaan ya. Berarti bukan OJK-nya yang membatalkan, tapi perusahaan ini yang telah mengembalikan tanda terdaftar ini. Ya, mungkin videonya sudah ada, Anda sudah lihat di koleksi video saya. Dikembalikan oleh perusahaan terkait. 8 penyelenggara itu antara lain PT Arga Berkah Sejahtera, PT Berkah Kelola Dana, dan pokoknya sudah ada saya bahas di video saya, Anda boleh cek aja itu. Ya. Dengan demikian jumlah penyelenggara pinjol yang berizin dan terdaftar menjadi 138 perusahaan ya. Dan terdaftar menjadi rinciannya 57 penyelenggara berizin dan 81 penyelenggara terdaftar. Berarti yang sudah memiliki izin 57 pinjol ya. Yang masih terdaftar itu 81. Antara terdaftar dan berizin mungkin juga sudah pernah saya bahas. Anda boleh lihat di koleksi video saya lagi gitu ya, karena ini terlalu panjang kalau saya bahas juga. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa pinjol yang sudah terdaftar ataupun berizin OJK. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa pinjol yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK. Berarti OJK tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya kalau menurut saya gitu loh. Kenapa masyarakat masih dihimbau? Ya. Ukurannya diberikan warning atau waspada, hati-hati kalau Anda tidak membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan, kalau bisa jangan meminjam di pinjol. Kan seperti itu. Meskipun itu legal ataupun terdaftar. Ya. Justru kasus-kasus yang banyak sekarang itu dari pinjol-pinjol yang terdaftar, dari pinjol-pinjol yang legal, ada beberapa itu. Tapi mereka itu bersembunyi di balik penagihan yang kasar-kasar. Silahkan teman-teman semuanya isi di kolom komentar. Ya. Karena di sini OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa pinjol yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK. Berarti selama ini OJK tidak mengetahui ini, ya? Atau pura-pura tidak tahu kayak mana itu sebenarnya gitu loh. Ya. Kok masih diimbau orang-orang menggunakan pinjol? Ya. Kita lanjutin dulu.
Untuk mengecek status perizinan dari penawaran produk jasa keuangan, masyarakat bisa menghubungi kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan WhatsApp di nomor 081 157 157 dan 157. Berdasarkan data OJK, akumulasi penyaluran pinjol mencapai 181,67 triliun per Maret 2021. Angka ini naik jadi 7,17% dibandingkan penyaluran Februari sebesar 169,51 triliun. Sementara itu, akumulasi rekening leader kreditur sebanyak 612.843 rekening, sedangkan akumulasi rekening borrower debitur mencapai 55,34 juta rekening. Daftar terbaru pinjol yang berizin. Oke. Ya, berarti di sini akumulasinya naik gitu loh. Ya. Angka peminjam banyak. Ya. Tapi kembali lagi ke pembahasan kita. OJK sepertinya antara tidak tahu, ya, kalau asumsi saya ya, antara tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau memang sama sekali tidak mau tahu. Ya. Ketika orang-orang mengajukan seperti imbauan OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa pinjol yang sudah terdaftar dan berizin. Mereka mengajukan. Ya, ini belum tentu diterima ke pinjol yang terdaftar dan pinjol yang berizin. Mereka mengajukan, ya. Belum tentu diterima di hari yang sama ratusan promosi pinjol ilegal masuk ke nomor handphone mereka. Ya. Jadi himbauan seperti apa ini yang disuruh oleh OJK? Masyarakat menggunakan jasa pinjol yang telah terdaftar atau yang legal. Ukurannya kalau tidak membutuhkan dana yang terlalu mendesak, masyarakat pikir-pikir lagi untuk meminjam di pinjaman online, baik itu terdaftar maupun yang sudah terverifikasi. Ya, saya yakin dengan sebanyak ini pinjol 138 perusahaan terdaftar dan sudah berizin, saya yakin OJK pun juga kewalahan untuk mengawasinya dengan maksimal. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah diawasi, ya, tapi di beberapa lain masih kebobolan. Saya yakin itu. Ya, soalnya informasinya nggak begitu valid. Ketika orang-orang mengadu ke otoritas jasa keuangan, ke ruangan pengaduan dari OJK, jawaban yang mereka dapat tidak sesuai dengan pertanyaan yang mereka tanyakan. Makanya saya bilangin, yakin ini OJK bisa mengawasi ratusan pinjol yang resmi dan terdaftar. Ya, karena di sini di satu berita ini masih ada imbauan, masih ada ajakan untuk mereka meminjam di pinjol yang resmi dan yang terdaftar. Sementara orang yang sudah pernah meminjol itu merasakan banget dampak-dampak dari mereka gitu loh. Tekanan. Ini sebenarnya bukan dari pinjolnya tapi dari penagihannya. Ya. Ukurannya ini kan dibenahi dulu. Ya. Kalau saya sih memang kita berharap untuk pinjol dihapus itu sangat sulit. Ya. Tapi ini dibenahi satu persatu, mungkin ya. Kalau misalnya syarat untuk terverifikasi di OJK harus ada 3 kategori ini yang harus dipenuhi. Coba umumkan ke masyarakat, nanti masyarakat juga pasti akan menilai. Ya, kategori apa yang dicari OJK untuk mengeluarkan izin dari pinjol sebanyak 57 pinjol. Ya, kalau sebatas terdaftar, oke, itu uji coba selama 1 tahun, biarkan mereka terdaftar ya. Tapi kalau yang sudah berizin, boleh nggak OJK untuk mengumumkan secara terbuka apa sih kategori atau spesifik dari sebuah pinjol itu untuk layak diberikan izin. Ya, coba umumkan ke ranah publik biar kita ini juga bisa memantau layak atau tidaknya pinjol ini diberikan izin. Ya, yang selama ini itu kan samar-samar gitu loh. Mudah-mudahan ada orang OJK yang bisa untuk mengkonfirmasi hal ini. Saya sangat terbuka itu untuk mengetahui segala informasi, mana tahu asumsi saya selama ini salah, bisa kita perbaiki gitu loh. Tapi kalau saya yang menemukan di lapangan, ya, saya melihat dari aduan teman-teman, dari chat teman-teman yang ada, dari ruang komentar di YouTube, dari Facebook, nyaris banyak saya menemukan pinjol legal dan pinjol terdaftar yang menggunakan jasa penagihan yang salah. Ya, sehingga membeban kepada debitur, apalagi mereka yang baru telat 1 hari. Terkadang hari ini jatuh tempo, hari itu dicaci maki. Ya. Kadang esok hari jatuh tempo, hari ini sudah mulai dicaci maki gitu loh. Ya, belum lagi ancaman begana, ancaman begini. Ya, ketika ditanya Anda dari aplikasi mana? Bungkam gitu loh. Seakan-akan dia bilangin, nggak perlu, Anda terlalu banyak utang dan segala macam.
bersembunyi gitu loh. Berarti ada satu settingan yang saya rasa OJK juga tidak mengetahui. Ya, saya rasa seperti itu karena begitu capek orang-orang menyatakan ruang pengaduan ke OJK, tapi tanggapannya ada tanggapan, tapi tanggapan yang ditanyain angka 1, yang ditanggapin angka 9 gitu loh. Ya, yang kita tanyain huruf A, yang dijawabnya huruf Z. Ya. Memang dia urutan tetap urutan huruf, cuman nggak nyambung dengan konsepnya gitu loh. Jadi saya cuma mempertanyakan, yakin ini OJK bisa mengawasi ratusan pinjol? Kalau memang yakin, apa strategi yang sedang dipersiapkan oleh OJK untuk mengawasi segala sesuatu yang terjadi atau laporan-laporan yang masuk dari masyarakat, ya? Dan sudah apa saja yang sudah ditemukan oleh otoritas jasa keuangan selama ini pinjol legal atau terdaftar beroperasi, ya? Kalau OJK bilangin tidak ada penemuan, berarti semuanya mulus gitu loh. Kenapa masyarakat begitu terbebani? Ya, itu aja. Kalau memang ada orang OJK boleh, via email sama saya boleh, atau via WA juga boleh, insya Allah. Untuk menambah wawasan saya, supaya saya bisa juga mengumumkan dan menghapus segala keraguan yang ada di pikiran saya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.